Wafatnya Amangkurat pertama. Sungguh malang nasib Amangkurat I di usia senjanya, ia harus hidup dalam pelarian yang melelahkan raja yang pada masa kejayaannya terkenal bengis itu gagal mempertahankan tahta setelah istana kebanggaannya jatuh dan pemberontakan rakyat tidak lagi dapat dicegah. Ditambah pula pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya, semakin melengkapi penderitaan penguasa Mataram itu. Sang raja benar-benar kehilangan kuasanya. Pelarian Amangkurat pertama terjadi pada 1677, saat itu sebagian besar wilayah ibu kota Mataram telah diduduki oleh Raden Trunajaya. Bersama pasukan Maduranya, ia berhasil menjatuhkan pertahanan istana yang terkenal sulit ditembus. Trunajaya juga mampu menumpas perlawanan dari ketiga putra Amangkurat pertama Pangeran Adipati Anom, Pangeran Puger, dan Pangeran Singasari yang mati-matian mempertahankan tahta peninggalan ayahnya. Amangkurat pertama meninggalkan istana pada suatu malam di bulan Juni tahun 1677. Tujuan pertamanya adalah Imogiri, makam keluarga raja-raja Mataram. Dalam perjalanan tersebut, ia hanya dikawal oleh sedikit keluarga saja. Hanya ada putra-putranya, beberapa pejabat yang setia, dan 2 orang perempuan yang kemungkinan istrinya. Beruntung usaha raja keluar dari kediamannya itu berjalan mulus tanpa dihalangi oleh siapapun, terutama pasukan Trunajaya. Di Imogiri, Sunan mengumpulkan pasukan untuk menjaganya selama dalam pelarian. Ada cukup banyak orang yang bersedia mengikutinya. Sementara pasukan lainnya diperintahkan menjaga Imogiri. Dari serangan Trunajaya, selain pasukan penjaga, ia juga membawa serta semua pusaka berharga Istana Mataram, kecuali pusaka-pusaka berukuran besar yang bobotnya akan menghambat perjalanan, seperti meriam keramat Nyai Setomi dan harta kekayaan. Kerajaan sebesar 350.000 ringgit. Semua juga dibawa serta seekor gajah. Sempat beberapa lama raja naik gajah, kemudian berganti naik tandu. Akhirnya Pangeran Puger diberitakan menemukan hewan berkulit tebal itu di tepi jalan, atau mungkin juga telah dirampas dari ayahnya. Setelah mengumpulkan segala kebutuhannya di Imogiri, raja berusia lanjut itu pergi menuju barat. Namun di Imogiri ia harus berpamitan dengan putranya yang berusia 12 tahun, bernama Raden Goude. Pangeran kecil itu dalam kondisi sakit parah sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ia ditinggalkan bersama ibunya di Imogiri untuk perawatan. Sayang, tidak lama setelah itu si anak meninggal, dan ibunya dijadikan istri oleh Raden Trunajaya. Pelarian Amangkurat pertama Babat Tanah Jawi, mencatatnya sebagai perjalanan yang menyedihkan. Raja bersama pengawalnya beberapa kali menemui nasib malang. Seperti ketika di Karanganyar, sejumlah besar harta bendanya nyaris digondol sekawanan perampok. Tetapi dengan kesaktiannya, Amangkurat pertama berhasil mengagalkan aksi tersebut.
Malah para perampok harus kehilangan nyawanya. Setiba di Jagabaya, Sunan mendengar kabar bahwa Pangeran Puger dan Pangeran Singasari berhasil keluar dari Mataram. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Keduanya membangun benteng pertahanan di wilayah tersebut. Ia lalu berusaha bergabung dengan putra-putranya. Tetapi, penerimaan mereka terhadap ayahnya begitu dingin. Perselisihan dalam keluarga di masa lalu rupanya masih terbawa, meski mereka tengah menghadapi kesulitan seperti itu. Raja pun akhirnya memutuskan pergi meninggalkan kedua putranya. Ia kembali melanjutkan perjalanan seorang diri. Tetapi setelah memasuki wilayah Nampudadi, dijumpainya si putra sulung, Pangeran Adipati Anom. Tidak seperti kedua saudaranya, Adipati Anom menerima ayahnya secara terbuka. Ayah anak itu pun pergi bersama menuju barat. Selama perjalanan, raja yang sudah tua itu jatuh sakit. Ia tidak dapat makan dan tidur. Di Banyumas terpaksa beristirahat. Selama 3 hari. Akhirnya orang tua yang sudah beruban itu pun meninggal di Wanayasa atau Aji Barang, yang letaknya berdekatan. Sebelum wafat, Amangkurat pertama menyerahkan beberapa pusaka kerajaan kepada Adipati Anom, yakni Gong Kiai Bicak dan keris Kiai Balabar. Ia juga minta kepada putranya untuk dimakamkan di Tegalwangi, tepat di sebelah pusara gurunya Tumenggung dan Upaya. Sekarang makamnya berada di Komplek Makam Tegal Arum Dusun Pekuncen, Desa Pasarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Seperi ayah raja yang dimakamkan di puncak gunung menantikan dini hari. Begitu pula Mangkurat ini dimakamkan di atas bukit buatan, suatu piramida dengan 3 anak tangga, dan di puncaknya didirikan cungkup yang sederhana.